Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 langkah mudah menentukan area support dan juga resisten. Yang pertama, kita bisa menggunakan area-area round number ataupun area-area bilangan bulat sebagai area support juga resisten kita. Baik, kita coba tambahkan. Saya lebih suka ke GBP USD saja. Kita akan coba tambahkan area-area round number ini. Angka bilangan bulat. Yang pertama 1.31. Kita tambahkan yang lainnya di 1.32. Kita lihat 1.33. Nantinya kita akan lihat price action di area-area ini seperti apa. Apakah area-area ini sering menjadi dasar bagi perubahan harga ataupun tidak? Kita akan lihat nantinya. 1.3. Kita tambahkan lagi di 1.29. Satu lagi mungkin di 1.34 sebagai batas atas dari pergerakan harga nantinya. Oke, di sini kita sudah punya 1.29, 1.3, 1.31, 1.32, 1.3 dan 1.34. Area round number ini saya ambil dari semuanya per 100 dan kita lihat apakah di area ini akan terjadi sebuah price action ataupun tidak. Yang pertama, di area ini sudah jelas sekali di sini terjadi turning point ataupun juga di sini terjadi sebelumnya terjadi sideways sebelum akhirnya harga kembali bergerak naik, dan di sini malah terjadi breakout dan ternyata targetnya dicapai ada di 1.3. Ini akan juga jadi terminal saat harga mulai mengalami sideways sekali lagi. Di bawah pun juga demikian. Di sini juga masih menjadi area-area yang sering terjadi di sideways. Di atas, paling atas juga demikian. Di 1.3-nya lagi di sini. Oke. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata area-area round number ataupun juga area-area bilangan bulat ini secara tidak langsung bisa menjadi area-area psikologis bagi kebanyakan trader untuk melakukan open order ataupun juga menetapkan taking profit dan juga stop lossnya. Jika kita memang memasang, katakanlah kita open posisi di sini, kita open posisi di posisi di tengah, maka jika kita open posisi buy di sini, maka stop loss kita berada di luar dari area round number ini. Ataupun juga jika kita memasang limit order, maka limit order kita letakkan sedikit sebelum area round number ini. Kita bisa menggunakan area round number sebagai salah satu cara untuk memasang area support dan juga resisten kita ini. Nantinya untuk strateginya bisa kita manfaatkan, baik itu strategi breakout ataupun juga strategi counter trend. Kita akan bahas nanti lebih ke belakang. Selanjutnya kita akan menuju ke cara kedua. Ini ada cara pertama, pakai round number untuk menentukan area support juga resisten. Saya clear terlebih dahulu. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan swing high dan juga swing low dari pola pergerakan harga. Ini adalah nilai-nilai tertinggi dan juga terendah dari pergerakan harga saat ini. Saya sebenarnya di sini ada lagi support, tetapi karena sudah terlalu dekat dengan 1.3058, saya ambil yang 1.3058 dengan alasan area 1.3058 pernah disentuh beberapa kali. Di sini menjadi resisten, selanjutnya di sini menjadi support, dan di sini juga menjadi support. Oleh karena itu saya hilangkan terlebih dahulu area yang lebih bawah. Area selanjutnya ada di sini di swing high-nya. Tambahkan area swing high di sini. Selanjutnya kita coba batasi. Saya akan coba batasi di area berwarna biru ini. Ini adalah alasan kenapa kita trading dengan menggunakan area support juga resisten nantinya. Coba kita geser ke kiri. Katakanlah kita bisa berpikir kita rollback. Untuk kali ini kita rollback. Nantinya kita bisa lihat apakah area support resisten ini juga menjadi penting setelah kita rollback. Kita coba geser ke kiri. Ternyata area support resisten yang kita gambar di kanan dari area berwarna biru ini masih merupakan area-area di mana di situ sering terjadi, katakanlah seperti ini. Di area-area ini sering terjadi retrace ataupun juga pergerakan-pergerakan harga mengalami pullback di area-area
yang kita gambar di bagian kanan ini. Dari sini kita bisa simpulkan kalau dari saat ini kita buat area support resistance, setelahnya kita coba geser ke kiri, ternyata di situ juga terjadi price action. Kita bisa buat dong, secara simpulan sederhananya kita bisa buat juga nantinya jika harga bergerak semakin ke kanan, harga bergerak semakin ke depan, kemungkinan level-level yang telah kita gambar seperti ini masih bisa kita manfaatkan untuk menganalisa market. Ini adalah kesimpulan kita yang pertama. Nanti ya, cara open posisi kita bahas pada bahasan selanjutnya. Selanjutnya, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan custom indikator. Di sini saya menggunakan auto pivot. Untuk custom indikatornya sendiri bisa dicari sesuai dengan yang disukai, karena memang pivot point ini banyak sekali. Yang terpenting dalam menggunakan pivot point adalah kita fokus. Sekali lagi kita fokus pada penggunaannya, yaitu untuk pivot point sendiri biasanya open posisi ada di daily pivot, selanjutnya juga di daily support pertama, support kedua, support ketiga, ataupun juga daily resistennya, resisten pertama, resisten kedua, dan juga resisten ketiganya. Untuk custom indikator pivot ini atau pivot ini, saya tidak mempermasalahkan mau pakai pivot point yang mana, karena memang setiap indikator tentunya akan ada masukan-masukan nilai-nilai tersendiri yang dimasukkan oleh si pembuat indikatornya ini. Bagi kita sebagai pengguna custom indikator, bagaimana kita memanfaatkan area-area yang sudah digambar di sini sebagai dasar kita untuk melakukan open posisi kedepannya. Kalau kita lihat di sini di support pertama, dia merupakan high dari pergerakan harga 23 Agustus. Selanjutnya support kedua tepat pada weekly, maka dia juga masih merupakan harga pernah menyentuh area tersebut dan menjadi resisten sebelum akhirnya di breakout pada 31 Agustus dan juga 1 September. Begitu juga buat support ketiga, dia masih merupakan high dari 17 Agustus. Dengan menggunakan custom indikator seperti auto pivot dan juga lain sebagainya, maka kita tinggal menggunakannya, kita tinggal memanfaatkannya untuk cara open posisi. Oke. Yang pertama tadi kita sudah memiliki 3 cara memasang support resisten. Yang pertama dengan round number, yang kedua dengan swing high dan juga swing low, yang ketiga dengan indikator, custom indikator pivot point. Cara open posisinya, sebelum menuju ke cara open posisinya, maka kita harus menentukan terlebih dahulu trennya seperti apa. Katakanlah jika memang trennya saat ini sedang berada dalam tren bullish, maka kita bisa mencari breakout di area resisten, ataupun jika memang trennya sedang sideways, maka kita bisa memanfaatkannya untuk mencari area-area counter trend. Counter trendnya ini sendiri kita pasang di area support dan juga resisten ini. Jadi langkah untuk melakukan trading, yang pertama adalah menentukan tren. Ini adalah langkah wajibnya. Tentukan tren. Yang kedua, pasang area support dan juga resisten. Ini adalah sebagai batasan kita, baik untuk menentukan di mana posisi terbaik untuk melakukan open posisi, juga di mana tempat terbaik untuk memasang taking profit dan juga stop loss. Selanjutnya juga yang ketiga, di sini kita bisa menentukan strategi apa yang kita akan gunakan. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, jika kita lihat adanya bullish trend, maka kita bisa mencoba mencari breakout di area-area resistennya, ataupun juga jika kita melihat trend sedang down, kita bisa mencari posisi sell, mencari breakout sell posisi di area supportnya. Jika kita melihat market sedang berada dalam kondisi sideways, maka kita bisa menggunakan strategi counter trend. Tentunya nantinya stop lossnya kita letakkan di support resisten yang lainnya di sebelahnya, dan taking profitnya juga berusaha mencari area support dan juga resisten. Untuk taking profit sebisa mungkin gunakan trailing stop ataupun juga lock profit jika ada kemungkinan kita bisa lock profit. Hal ini dimaksudkan agar jika saat kita sudah mendapatkan profit dan ternyata harga malah berbalik arah, setidaknya kita tidak akan mengalami kerugian dan kita masih bisa mengkoleksi sekian pip dari trading kita. Cara yang keempat yang harus kita lakukan adalah selalu gunakan manajemen risiko. Manajemen risiko ini termasuk dalam pengaturan lotnya, juga berapa stop loss maksimal yang bisa kita terima, dan pastikan risk rewardnya juga agak bagus. Katakanlah jika memang
kita mentargetkan 50 pip, maka stop loss kita juga bisa 50 pip. Jangan sampai target kita cuma 3 ataupun 5 pip, tetapi stop loss kita tak terhingga. Jika seperti ini, nantinya meskipun kita memperoleh profit selama berbulan-bulan, tetapi sekali kena stop loss, kita pasti akan langsung kehilangan dana kita. Ini tidak berlaku bagi trader yang menggunakan strategi Marti, strategi hedging, strategi switching. Untuk 3 strategi ini pasti akan memiliki manajemen risiko yang lain, biasanya berkaitan dengan free marginnya. Untuk bahasan kali ini kita sudah selesai. 3 cara menentukan area support resisten. Pertama, round number ataupun area bilangan bulan. Kedua, bisa pakai swing high dan juga swing low. Ketiga, dengan menggunakan custom pivot point. Bisa di download, bisa di googling, terserah mau pakai yang mana. Yang penting kita bisa konsisten dan disiplin dalam menggunakan area-area pivot point ini. Baik, semoga bermanfaat dan silahkan subscribe jika memang merasa video saya ini membantu. Nantinya saya akan memberikan update video secara reguler. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.